Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dian Kusmawardani dengan NIM 7211419149 dari Akuntansi Internasional 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen, bab implementasi SIM dalam dunia perusahaan, pemanfaatan web dan blog. Yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Nah, contoh sistem operasi itu adalah Windows, Mac OS, Unix. Kemudian ada website, adalah keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi. Website dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama, web statis. Nah, web statis sendiri ini adalah web yang menampilkan informasi-informasi yang sifatnya statis atau tetap. Kemudian ada web dinamis. Web dinamis itu adalah web yang menampilkan informasi serta dapat berinteraksi dengan pengguna. Selanjutnya ada proyek web atau HTML menggunakan Microsoft Frontpage. Frontpage merupakan suatu aplikasi lunak yang mudah digunakan untuk membuat web sederhananya. Beberapa fitur digunakan untuk mengorganisasi informasi di halaman web tersebut untuk membuatnya lebih efektif, membuat daftar, gambar, tabel, dan sederet link. Kemudian ada cara membuat web melalui Microsoft Frontpage. Nah, yang pertama, klik tombol Start. Kemudian pilih All Program. Yang kemudian klik dua kali pada Microsoft Frontpage. Lalu pilih menu Page, lalu HTML yang akan menampilkan kode komputer di belakang halaman web, kemudian Preview untuk menampilkan halaman yang akan tampil di browser, kemudian ganti judul proyek ini dengan klik File lalu Save As, kemudian mulai ketik kalimat yang diinginkan di halaman tersebut. Selanjutnya ada daftar bertanda. Ketik kata location, masukkan 3 frase komputer parking lot, recreation center, 101 North Main Street. Kemudian tekan enter setelah mengetikkan tiap frase tersebut. Kemudian ada tabel. Nah, caranya yaitu pilih perintah tabel, pilih subperintah insert, lalu pilih pilihan tabel, tadi judul tabel tersebut sesuai kebutuhan, pilih font yang diinginkan, dan atur posisi tabel. Kemudian ada menambahkan gambar, yaitu pilih menu insert, kemudian subperintah picture, pilih clip art sesuai dengan proyek yang dikerjakan, pilih letak file dari gambar tersebut, simpan file secara berkala untuk mengantisipasi kendala seperti mati listrik atau error pada komputer. Kemudian daftar bernomor, masukkan kalimat why you order from us, kemudian tekan kunci enter, masukkan ketiga alasan, kemudian tekan kunci enter. Kemudian ada link halaman web, ada 3, yaitu yang pertama ada kontak us, yaitu link untuk mengirim email, kemudian link to my school, hyperlink untuk halaman web sekolah, go to top of page, memberikan navigasi untuk halaman web tersebut. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan front page. Kebanyakan orang menggunakan front page untuk membuat halaman web, tetapi front page harusnya membuat asumsi dan default untuk membuat sebuah halaman web. Nah, kelebihannya itu memberikan kemudahan bagi penggunanya dan menghemat biaya karyawan. Sedangkan kelemahannya yaitu kode HTML yang dihasilkan tidak efisien. Selanjutnya ada proyek web menggunakan Notepad. Yang pertama ada Bukalah Notepad. Penyunting teks ini merupakan program bawaan yang tersedia di setiap komputer Windows dan dapat ditemukan di menu Start. Setelah Notepad terbuka, klik File, lalu Save As, lalu pilih All Files pada kolom File Type. Simpan berkas buatan Anda dalam format HTML. Umumnya, halaman utama sebuah situs memiliki nama berkas index.html dan berisi tautan ke seluruh halaman pada situs. Kemudian pahami HTML. Tanda tag pada HTML berada dalam tanda sudut. Awali halaman web dengan memasukkan tanda HTML di bagian atas berkas. Gunakan tanda head untuk memasukkan berbagai informasi. Tanda dalam kurung sudut titel berguna untuk mengatur judul halaman. Sementara tanda meta opsional berfungsi untuk memasukkan penjelasan mengenai isi halaman web. Tanda meta tersebut kemudian akan dibaca oleh situs pencari seperti Google. Setelah memasukkan tanda head, beri judul halaman dengan tanda titel, misalnya titel WikiHow garing titel. Akhiri kepala situs dengan menggunakan tanda kurung sudut garing head. Gunakan tanda body untuk memasukkan isi halaman. Ingat bahwa semua warna didukung oleh Pramban. Misalnya, warna abu-abu gelap mungkin tidak didukung. Tuliskan isi halaman web di antara tanda body. Misalnya, mulailah dengan membuat kepala situs. Kepala situs adalah bagian situs dengan berukuran besar dan dibuat dengan tanda
kurung sudut H1 hingga kurung sudut H6. Buatlah paragraf di halaman dengan tanda kurung sudut P. Misalnya, tulislah kurung sudut P, tes paragraf, kurung sudut, garing P. Untuk membuat garis baru, gunakan tanda kurung sudut BR atau break. Gunakan berbagai tanda berikut untuk memformat teks pada halaman web. Kurung sudut untuk B untuk menambahkan teks, kurung sudut I untuk memberikan teks, dan kurung sudut U untuk menggarisbawahi teks. Setelah menggunakan tanda tersebut, jangan lupa untuk menutupnya. Tambahkan gambar dengan tanda kurung sudut IMG untuk memperindah situs. Kemudian, buatlah tautan yang mengarah ke halaman lain dengan tanda kurung sudut A. Setelah selesai mengisi situs, akhiri halaman dengan menutup tanda kurung sudut garing body. Tutup kode HTML dengan kurung sudut garing HTML. Simpan halaman web yang telah dibuat dengan ekstensi HTML dan bukalah di peramban favorit Anda untuk mengujinya. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan Notepad. Kelebihannya yaitu kode yang dibuat efisien dan manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja. Kemudian ada kelemahan, harus mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.